Ya, kali ini saya akan membawakan sebuah isi dari buku yang cukup bagus, yaitu judulnya Still Like an Artist by Austin Kleon. Ya, jadi kalau kalian yang ingin tertarik memulai hal baru, masuk ke industri kreatif atau menjadi desainer, pokoknya ini buku pas banget buat kalian baca. Ini sudah dirangkum beberapa poin. Nah, poin yang pertama yaitu tidak ada karya seni yang benar-benar asli. Ya, karya seni yang hebat tidak muncul dari ruang hampa. Ia adalah hasil dari proses kreatif yang panjang dan berkelanjutan. Setiap karya seni adalah hasil dan kombinasi ide yang telah ada. Nah, jadi masuk dari sini itu semua karya seni yang ada itu nggak ada yang original asli. Jadi kayak karya seni yang dibuat orang-orang itu merupakan hasil modifikasi dari generasi-generasi sebelumnya. Contohnya kayak Beatles. Beatles itu mereka awalnya sebelum jadi terkenal, mereka kayak ngikutin idola-idola mereka sebelumnya. Kayak mereka buat lagu-lagu yang mereka idolakan di generasi sebelumnya, sebelum akhirnya mereka menjadi terkenal sampai sekarang. Oke, lalu poin yang kedua yaitu mulai dengan mengimitasi hasil karya idola dan sempurnakan hasil karyamu seiring dengan berjalannya waktu. Nah, maksud dari itu di buku ini kita disuruh mengimitasi hasil karya idola. Jadi bukan maksud copy paste karya idola kita ya, tapi kayak boleh copy paste, tapi kita modifikasi itu karya seni. Jadi kayak misalkan kita suka Leonardo da Vinci gitu. Nah, itu kan lukisannya bagus-bagus ya. Nah, kita bisa modifikasi, jadi bisa kita menjadi pelukis itu. Bisa kita modifikasi sehingga itu menjadi karya seni punya kita. Lalu yang ketiga, dan jangan abaikan hobi dan proyek sampingan saat kamu sedang fokus untuk pencapaian sebuah karya. Ya, hobi dan proyek sampingan atau akan memberi ruang baru untuk berekspresi. Ia juga akan bantumu untuk tetap produktif dan bahagia. Jadi maksud dari itu, ketika kalian mengerjakan suatu proyek, jangan terlalu fokus sama satu proyek, karena hal itu tuh bisa menciptakan kreatif block. Apa itu kreatif block? Kreatif block itu ibarat ketika ide kita buntu. Nah, dari pengalaman saya sendiri ya, saya kan sekarang suka mendesain suatu karya atau apa. Nah, saya itu kalau misalkan terlalu fokus sama satu karya, itu pasti bakal ide-ide buntu gitu. Misalnya saya buat poster, kayak saya temanya dari tentuin. Nah, cuma pas lagi pengerjaan, besok kita buntu nih. Nah, makanya dari itu saya untuk mengatasi hal itu, saya fokus untuk mengatasi hal itu. Ini keluar dari pekerjaan saya dulu. Jadi untuk mencari inspirasi agar tidak terjebak di kreatif. Oke, lalu yang keempat ada bagikan karyamu dengan orang lain agar kamu coba tempati saat-saat di mana karyamu belum dikenal. Nah, ini kan jadi biasanya kalau kita udah terkenal, misalkan kita salah satu ilustrator yang terkenal, misalnya dapat bagus. Nah, itu kan pasti kita kayak ngerasa, oh, aku udah jago banget nih, buat kayak pasti orang-orang pada suka gitu. Dan kita pasti mikirnya nggak perlu ada revisi dari karya-karya kita buat. Padahal kalau bisa dicegah, karena apa? Karena nanti karya seni kita gak bakal berkembang. Maka dari itu
kita harus mendengarkan saran-saran dari orang lain agar karya-karya kita bisa terus berkembang lebih baik lagi. Oke, lalu yang kelima, kita kan ruang kerja yang menginspirasi, tapi yang buat yang ya ini sama kayak poin ketiga tadi. Ruang kerja yang menginspirasi akan membantumu untuk lebih kreatif, namun jangan lupa untuk keluar ruangan dan mendapatkan inspirasi. Ya, jadi kayak misalkan kalau kalian gambar gitu, kalau bisa gambar, kalian kerja di kamar gitu. Pasti kan kalau kelamaan kerja bisa kayak 1 jam, 2 jam, kan bakal ngerasa di sini. Nah itu kalau bisa kalian keluar dulu coba cari angin lah. Ini kayak biar otak kalian juga refresh, terus lebih santai juga, dan nanti bisa nemu ide-ide baru lagi untuk bisa lanjutin karya yang pengen tadi dipilih. Oke, ini ya. Hargai ujian yang kamu terima dan jangan biarkan kritik berlebihan. Ya tadi sudah tahu semua kan ini maksudnya kan, jadi kita itu kalau membuat karya seni jangan merasa kayak kita tuh udah paling bagus ya. Jadi saran-saran dari orang lain tuh harus kita dengar juga dan jangan biarkan kritik berlebihan. Nah, kalau pokoknya ada orang lain misalkan yang bilang karya kalian jelek lah atau kurang bagus atau gimana, jangan bikin kalian jadi malas buat berkarya. Justru itu menjadi acuan untuk kalian lebih bisa meningkatkan karya kalian lagi biar lebih baik. Oke, ini terakhir lagi artis adalah buku yang wajib dibaca oleh semua orang yang ingin menjadi kreatif. Buku ini memberikan tips dan trik yang praktis untuk membantumu mengembangkan kreativitas. Jadi, ya buat buku ini bagus banget. Jujur saya sendiri belum punya buku ini, tapi tertarik ke buku ini. Jadi pokoknya semoga kalian yang ingin mencoba hal baru, ingin menjadi lebih kreatif, pokoknya bisa coba beli buku ini dan baca buku ini. Ya, menurut saya mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.